Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Pernah nggak sih kamu merasa selalu berusaha mati-matian untuk membuktikan diri? Seperti sedang dalam pertarungan tanpa akhir, hanya untuk mendapatkan sedikit perhatian mereka. Bahkan ada yang sampai ninggalin pekerjaan, atau bahkan sampai buka celana. Mereka tetap biasa aja tuh. Setelah sedikit sensasi, dianya kembali ke setelan pabrik. Udah mulai cuek dan masa bodoh lagi sama kamu. Tenang aja, kamu nggak sendirian. Gue juga pernah di posisi kayak gitu. Nah, daripada kamu ngemis mulu kayak manusia silver, gimana kalau kekuatan sebenarnya bukan terletak pada berusaha keras menarik perhatian mereka, tapi justru dengan berjalan pergi dengan kepala tegak. Bayangkan, kalau momen di mana kamu berhenti mengejar, justru menjadi saat mereka mulai merindukan kehadiranmu. Nah, kalau itu yang kamu inginkan, stay sampai akhir ya. Oke, sekarang ada satu hal penting yang harus dijelaskan dulu. Kamu mungkin berpikir bahwa berjalan pergi dan tidak berjuang untuk perhatian terasa seperti menerima kekalahan. Mungkin kamu khawatir, gimana kalau aku berhenti mengejar mereka? Apakah mereka akan melupakan aku? Jadi gini guys, ini bukan soal ngajarin kamu mundur. Ini tentang memfokuskan sepenuhnya pada diri sendiri, kesehatanmu, pertumbuhanmu, ketenangan batinmu, dan hanya kamu. Ingat, reaksi mereka di luar kendalimu. Tapi apa yang kamu lakukan dengan waktu, energi, dan hidupmu sepenuhnya ada di tanganmu. Ini bukan sepenuhnya tentang mereka, tapi tentang kamu yang merebut kembali kekuatan, kedamaian, dan tujuan hidupmu. Ketika kamu mulai bekerja pada dirimu sendiri, kamu akan secara alami menjadi lebih menarik. Dan kali ini, ketika mereka menyadari perubahan dalam dirimu, merekalah yang akan mulai mengejarmu. Bukan hanya itu, sadar nggak sadar, pasti ada aja tuh orang baru yang bakal muncul yang lebih menghargai, mau komit bareng, dan mau berjuang sama-sama yang mungkin selama ini kamu lewatkan. Jadi, tanpa banyak ngiming lagi, kita langsung aja bahas apa yang akan membantu kamu merebut kembali kekuatanmu dan mulai menjalani hidup di mana kamu nggak perlu mengejar perhatian siapapun, tapi mereka yang bakal nyamperin kamu. Oke, yang pertama dan paling penting nih. Utamakan kesehatan fisikmu dulu dong. Jadi, ini langkah pertama dan paling penting yang harus kita bahas. Ini bukan soal gaya, pakaian, atau penampilan. Tapi yang lebih penting adalah kesehatan fisik yang bakal bikin hidupmu jauh lebih mantap. Kita semua setuju kan kalau kesehatan fisik itu fondasi segalanya. Bukan cuma soal tampil keren di depan cermin, tapi juga tentang merasa oke dari dalam, punya energi buat ngejar mimpi, dan stamina buat jalani hidup dengan semangat. Jujur aja, kalian pasti setuju. Nggak ada yang tertarik sama orang yang selalu lemes atau nggak fit. Meskipun tampilannya oke banget. Bayangin deh, hubungan yang udah lama berjalan tapi rasanya udah nggak sehidup dulu. Mungkin kamu mikir, dandan keren atau kencan fancy bisa balikin lagi rasa itu. Tapi sebenarnya, kalau kalian berdua sama-sama sehat dan semangat, itu yang bakal bikin hubungan jadi lebih hidup lagi. Atau pas kamu mau menarik perhatian seseorang yang baru, bukan soal ngejar mereka ya, tapi soal jadi versi terbaik dari diri sendiri. Ketika kamu sehat secara fisik, kepercayaan diri kamu bakal kelihatan. Dan itu yang bikin orang tertarik. Bahkan kalau baru aja putus dan ada keinginan bikin mantan nyesel, fokus aja dulu ke diri sendiri. Bangun lagi dirimu. Kesehatan fisik juga ngaruh ke kesehatan mental. Mulai dari rutin olahraga, makan yang benar, sampai tidur cukup, semua itu bakal bikin kamu merasa lebih oke dan lebih percaya diri. Kalau udah merasa oke, nggak perlu capek-capek cari perhatian kok. Percaya deh, orang lain yang bakal nyari kamu. Intinya, kesehatan fisik bukan cuma soal menarik orang lain, tapi juga tentang menghargai diri sendiri. Saat kamu menghargai diri sendiri, orang lain juga bakal ngikut ngehargai kamu. So, jadikan kesehatan fisik sebagai prioritas ya. Sekarang, coba tutup matanya. Tutup mata. Tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan pelan-pelan. Ulangi sampai kamu merasa rileks. Usahakan perutnya yang kembang kempis, bukan dada. Nah, udah rileks belum? Kalau udah,
Katakan hal ini dengan penuh keyakinan. Aku layak dapat perhatian. Oke, sekarang kita masuk poin yang kedua. Kamu pernah dengar nggak? Kalau kamu adalah rata-rata dari 5 orang terdekatmu. Nah, ini bener banget. Orang-orang di sekitar kamu tuh punya pengaruh besar terhadap mindset, kebiasaan, dan kesuksesanmu, termasuk dalam hubungan. Kalau kamu terus-terusan ngumpul sama orang yang negatif, suka ngeluh, tapi nggak pernah ngapa-ngapain buat berubah, jelas susah buat kamu tetap termotivasi dan fokus. Sebaliknya, kalau kamu dikelilingi sama orang-orang yang positif, penuh semangat, dan selalu berusaha jadi lebih baik, energi mereka bakal nular ke kamu. Kamu bakal ikut semangat, termotivasi, dan pengen terus upgrade diri. Nah, ini penting banget buat hubungan juga. Entah kamu lagi dekat sama seseorang, nyalain lagi api cinta, atau bikin mantan nyadar apa yang mereka lewatin, orang-orang di sekitarmu punya peran besar. Kalau kamu dikelilingi sama orang-orang yang bikin kamu jadi versi terbaik dari dirimu, kamu bakal jadi lebih menarik. Nggak cuma buat orang lain, tapi juga buat diri sendiri. Coba deh bayangin, kamu lagi di acara kumpul-kumpul bareng teman-teman yang semuanya semangat ngejar tujuan mereka, selalu saling support, dan obrolan mereka selalu seru. Kamu pasti bakal lebih percaya diri, lebih menarik. Bandingin pas nongkrong bareng orang yang kerjaannya cuman ngeluh dan gosip. Pertanyaannya, versi diri kamu yang mana yang lebih keren? Udah jelas, kan? Intinya, pilih deh siapa yang kamu habisin waktu bareng. Cari orang-orang yang bikin kamu makin semangat, yang mendukung perkembangan kamu, dan yang bikin kamu jadi jauh lebih baik. Percaya deh, kalau kamu dikelilingi orang-orang kayak gitu, hidup kamu bakal lebih positif, dan penuh kemungkinan jauh lebih keren. Oke, next yang ketiga. Oke, ini mungkin kedengarannya kayak ajakan buat lebih ekstrovert atau jadi pusat perhatian, tapi bukan itu maksudnya. Jadi kuat secara sosial itu tentang bangun koneksi yang berarti, punya ketahanan dalam menjalani hubungan, dan menciptakan lingkungan di mana orang-orang secara alami tertarik sama kamu. Misal nih, kamu lagi naksir sama rekan kerja, kenalan di kampus, sekolah, atau siapapun itu. Dan mungkin kamu orangnya nggak terlalu percaya diri dalam bersosialisasi. Sering banget overthinking, takut salah ngomong, atau khawatir gimana orang lain melihat kamu. Guys, ketahui kalau sebenarnya nggak ada yang peduli sama hal itu. Itu cuman rasa cemas yang ada di kepala kamu. I mean, kalau kamu mau benar-benar connect sama dia, kamu harus jadi lebih kuat secara sosial. Bukan dengan cara pamer atau maksa obrolan, tapi cukup dengan hadir, dengerin, dan berinteraksi dengan tulus. Jangan berusaha jadi orang lain. Kalau kamu jadi orang lain terus, lama-lama kamu bakal capek sendiri. Fokus aja bangun koneksi yang asli. Entar, hasilnya bisa kamu rasakan sendiri kok. Orang-orang di sekitarmu bisa lihat perubahan itu. Maksudnya, bukan karena kamu jadi lebih cerewet atau lebih aktif, tapi karena kamu benar-benar peduli sama obrolan dan percaya diri. Oke, balik lagi. Jadi bayangin, kamu lagi coba nyalain lagi api cinta dengan pasangan. Daripada terus cari perhatian mereka dengan cemas, coba dekati mereka dengan tenang dan percaya diri. Fokus buat benar-benar connect. Dengerin dengan sungguh-sungguh. Dan kasih perhatian penuh saat ngobrol. Ini bisa bikin hubungan kamu nyala lagi. Karena kamu nggak cuma cari perhatian, tapi juga ngasih sesuatu yang lebih mendalam. Atau mungkin kamu tertarik sama orang baru. Kuncinya adalah bangun koneksi yang tulus. Nggak perlu khawatir gimana orang melihat kamu atau berusaha terlalu keras buat ngimpress mereka. Fokus jadi diri sendiri. Obrolin hal-hal yang berarti. Dengerin apa yang mereka bilang. Dan kasih respon yang tulus. Ini bakal bikin kamu lebih menarik. Karena kamu asli dan jujur. Dua hal ini yang bikin orang tertarik. Kalau situasinya sama mantan, dan kamu pengen dia nyadar apa yang dia lewatkan, jangan ngejar atau buktiin diri ke dia. Fokus aja jadi sosial yang kuat. Bangun interaksi yang baik dengan orang lain. Tunjukin kalau hidup sosialmu berjalan oke-oke aja. Mungkin mantan kamu bakal mulai sadar kalau kamu nggak cuma bertahan tanpa dia, tapi juga berkembang tanpa doi di hidup kamu. Jadi kuat secara sosial itu tentang tahan banting dalam interaksi. Kamu nggak perlu tiap kali ngobrol jadi sempurna,
atau bikin semua orang terkesan. Yang penting, gimana kamu bawa diri dalam interaksi itu dan connect dengan orang lain dengan tulus. Ketika kamu kuat secara sosial, kamu nggak perlu cari perhatian karena kamu menariknya secara alami. Intinya, fokus dengerin lebih banyak dan ngomong dengan tujuan yang jelas. Itu yang bikin koneksi lebih dalam dan bikin orang-orang tertarik sama kamu. Ya tahu kedengarannya mudah diucapin sih, tapi coba aja dulu. Oke? Sekarang kita lanjut ke hal keempat. Percaya diri itu nggak cuma soal berdiri tegak atau ngomong dengan lantang. Ini tentang tahu nilai diri kamu dan bawa keyakinan itu ke setiap interaksi. Saat kamu benar-benar percaya sama diri sendiri, orang lain nggak bisa nggak tertarik sama kamu. Gue dulu pernah struggle dengan rasa percaya diri, terutama di situasi sosial. Sering kali ragu sama diri sendiri, takut ngomong yang salah, atau merasa nggak cukup baik. Tapi, setelah mulai fokus ke kesehatan fisik dan jadi lebih kuat secara sosial, kepercayaan diri dengan sendirinya mulai tumbuh. Bukan soal jadi yang paling berisik di ruangan, tapi lebih ke merasa nyaman dengan diri sendiri dan percaya sama kemampuan diri sendiri. Saat kamu punya kepercayaan diri, kamu nggak perlu ngejar orang lain. Mereka bakal datang sendiri. Dalam konteks hubungan, saat kamu percaya diri, kamu nggak terus-menerus cari validasi dari pasangan. Sebaliknya, kamu bawa rasa aman dan keyakinan dalam hubungan itu yang bikin kamu jadi lebih menarik. Percaya diri itu kayak magnet, karena ini menunjukkan kalau kamu tahu nilai dirimu dan nggak takut buat mempertahankannya. Kalau kamu lagi coba menarik perhatian orang baru, atau bikin mantan sadar apa yang mereka lewatkan, percaya diri itu kuncinya. Ketika kamu masuk ke ruangan dengan kepala tegak dan tahu kamu pantas dapat perhatian, orang lain bakal notice. Kamu nggak perlu berjuang buat dapat perhatian mereka, karena percaya diri kamu bakal narik mereka dengan sendirinya. Percaya diri itu tentang menyadari bahwa semua yang kamu butuhkan udah ada di dalam diri kamu. Saat kamu menerima kenyataan ini, kamu jadi magnet buat orang-orang dan peluang yang tepat. Oke, kita lanjut ya. Ambisi itu bukan cuma soal bikin target atau ngejar kesuksesan, tapi lebih ke punya tujuan yang jelas yang bikin kamu terus maju dalam hidup. Saat kamu punya ambisi, kamu nggak cuma ngejalanin hidup dengan biasa-biasa aja, tapi kamu benar-benar ngejar sesuatu yang penting buat kamu. Dan itu sangat menarik. Kamu pasti pernah lihat seseorang yang bisa dikata udah sukses, dan nggak tahu kenapa orang itu kelihatan lebih menarik. Mereka kayak jadi magnet gitu. Bukan cuma soal karir mereka, tapi lebih ke passion yang mereka bawa ke segala hal yang mereka lakukan. Melihat seseorang yang begitu komitmen dengan pertumbuhan pribadi dan ambisinya, bikin kita tuh kayak sadar betapa kuatnya punya fokus dan determinasi semacam itu. Nah, dalam hubungan, ambisi punya peran penting. Mau kamu lagi dalam hubungan jangka panjang, atau baru mulai ngedate, atau berharap mantan kamu sadar nilai dirimu, punya ambisi tuh nunjukin kalau kamu nggak stagnan. Ini nunjukin ke pasangan, atau calon pasangan kalau kamu adalah orang yang selalu tumbuh, berkembang, dan berusaha untuk lebih. Ini menciptakan rasa semangat dan inspirasi yang secara alami memperkuat koneksi. Ambisi itu bukan soal ngejar sukses materi atau penghargaan, tapi lebih ke bikin tujuan yang berarti yang selaras sama nilai dan passion kamu. Saat kamu terdorong oleh sesuatu yang lebih besar, kamu jadi lebih percaya diri, tangguh, dan fokus. Inilah sifat-sifat yang secara alami menarik orang lain ke arahmu. Jadi, tetapkan tujuan yang berarti dan lihat bagaimana ambisi kamu nggak cuma mengubah hidup kamu, tapi juga menarik orang lain yang punya visi yang sama. Oke, next. Menguasai emosi itu salah satu hal paling powerful yang bisa kamu lakukan. Nggak cuma buat dirimu sendiri, tapi juga buat hubunganmu. Ketika kamu punya kontrol atas emosimu, kamu nggak gampang tergoyahkan oleh situasi atau tindakan orang lain. Stabilitas emosional ini bikin kamu lebih tangguh, tenang, dan pastinya bikin orang-orang di sekitarmu makin tertarik. Dulu gue pribadi emosinya tuh suka meledak-ledak, gue sering biarin emosi gue berantakan terlalu cepat baper atau bereaksi impulsif dalam situasi yang sulit. Tapi seiring waktu, tiba-tiba sadar aja tuh,
pas suasana lagi hening banget, bengong. Nah di momen itu, random aja mikir, ternyata kalau kurangnya kontrol emosional ini nggak cuma ngeganggu kesejahteraan gue, tapi juga cara orang lain melihat gue. Setelah gue mulai fokus buat ngendaliin emosi, segalanya mulai berubah. Sekarang jadi lebih tenang, sabar, dan nggak gampang bereaksi, yang bikin interaksi sama orang lain jadi lebih lancar. Ya sama juga, dalam hubungan, menguasai emosi itu penting banget. Bayangin kalau pasanganmu melakukan sesuatu yang biasanya bikin kamu marah. Alih-alih merespon dengan emosi, kamu ambil napas, lihat situasinya, dan respon dengan bijak. Ini nggak cuma mencegah konflik yang nggak perlu, tapi juga nunjukin ke pasangan kalau kamu dewasa dan bisa menangani situasi sulit dengan cara elegan dan berkelas. Atau misalnya kamu lagi ngedate sama orang baru. Daripada kebawa cemas atau terlalu excited sampai nggak bisa mikir jernih, kuncinya tuh bawa santai aja, tenang, dan membiarkan hubungan berkembang secara natural, tanpa terburu-buru atau overwhelmed. Menguasai emosi kayak gini bikin kamu makin menarik karena menunjukkan kepercayaan diri, kesadaran diri, dan kedewasaan. Kesimpulannya, keadaan emosional kita seringkali ada dalam kendali kita. Dan dengan menguasainya, kita bisa memilih gimana kita menjalani hidup. Jadi, mulailah kuasai emosimu. Dan kamu bakal lihat nggak cuma hubunganmu yang membaik, tapi juga orang-orang yang tertarik sama energi tenang dan stabil yang kamu bawa kemana-mana. Oke, terakhir. Mendengarkan mungkin kelihatannya hal sepele, tapi sebenarnya ini salah satu alat paling powerful loh, yang bisa kamu kembangkan buat pertumbuhan pribadi dan hubunganmu. Ketika kamu benar-benar mendengarkan, kamu nggak cuma dengerin kata-kata, tapi juga memahami emosi, niat, dan makna mendalam dari apa yang disampaikan. Kemampuan buat terhubung di level yang lebih dalam ini bikin kamu nggak cuma makin menarik, tapi juga makin berdampak dalam hubunganmu. Misal kamu lagi ngobrol nih, entah sama orang baru atau pasangan. Percaya atau tidak, pas kamu beneran fokus dengerin, biasanya dinamika obrolan itu berubah. Bukan soal mengesankan mereka dengan apa yang kamu tahu atau mendominasi percakapan, tapi lebih ngasih ruang buat mereka agar bebas mengekspresikan diri. Ini bikin hubungan jadi lebih kuat karena mereka merasa didengar, dipahami, dan dihargai. Tapi ingat ya, kalau mereka nggak minta pendapatmu, cukup dengerin aja. Cukup mangut-mangut aja. Respon secukupnya. Tapi kalau mereka minta pendapat kamu, nah baru tuh gas aja sampai berbusa mulut kamu. Jadi, menguasai seni mendengarkan bisa jadi game changer. Bayangin kalau kamu lagi curhat ke seseorang, tapi mereka cuma dengerin setengah-setengah. Lebih fokus ke apa yang mau mereka omongin selanjutnya daripada beneran dengerin kamu. Nggak enak kan? Tapi ketika seseorang beneran mendengarkan, bikin kamu merasa apa yang kamu omongin itu penting, itu bisa memperkuat koneksi di antara kalian. Ini penting banget dalam hubungan romantis, di mana merasa dipahami dan dihargai itu kunci dari hubungan yang kuat. Mendengarkan juga punya peran penting dalam menyelesaikan konflik. Pas ada perbedaan pendapat, gampang buat kejebak dalam usaha buat membuktikan poin kita atau membela diri. Tapi kalau kamu mundur sejenak dan beneran dengerin sudut pandang orang lain, konflik biasanya bisa diselesaikan lebih lancar dengan sedikit ketegangan. Pendekatan ini nunjukin kedewasaan dan keinginan buat memahami daripada sekadar dipahami, yang sangat menarik dan menumbuhkan rasa hormat dalam hubungan apapun. Lebih jauh lagi, mendengarkan itu penting banget pas kamu lagi mencoba bangun koneksi baru, baik itu sama calon pasangan. Jadi pendengar yang baik bikin kamu beda dari yang lain. Orang-orang secara alami tertarik ke mereka yang bikin mereka merasa didengar dan dihargai. Ini bukan soal selalu ngomong hal yang benar, tapi soal hadir, memberikan perhatian penuh, dan merespon dengan bijak. Ini bikin kesan yang kuat dan seringkali berujung pada hubungan yang lebih dalam dan bermakna. Mendengarkan itu seni yang butuh kesabaran, kehadiran, dan empati. Ketika kamu menguasai seni mendengarkan, kamu nggak cuma memperkuat hubunganmu, tapi juga jadi lebih menarik karena kamu menunjukkan bahwa kamu cukup menghargai orang lain untuk benar-benar mendengarkan mereka. So guys, sampai sini dulu aja. Semoga harimu menyenangkan, sehat selalu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.